Oke teman-teman, selamat sore ya teman-teman. Thank you hari ini sudah berkumpul kembali. Kita akan melanjutkan Lukas, pembahasan Lukas hari ini. Bisa dimulai Pak Wilson, silakan dengan doa. Baik. Oke, teman-teman, mari kita bersama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau mempertemukan kami kembali di dalam persekutuan pemahaman Alkitab ini. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh melanjutkan akan studi dari Injil Lukas pasal 8. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat. Seperti Tuhan telah memimpin PA-PA tentang Lukas ini sebelumnya, Tuhan juga memimpin pertemuan kami hari ini, baik dalam sharing materi maupun dalam tanya jawab dan sharing. Kami serahkan Tuhan pimpin, supaya setiap kami boleh semakin diperlengkapi, semakin mengerti, mengenal siapa Tuhan Juru Selamat kami, dan bagaimana kami harus melayani dan hidup berkenan padamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman kami dalam proses untuk join, Tuhan pimpin mereka, boleh bersama-sama dengan kami, belajar dari firman-Mu malam hari ini, yang kiranya Tuhan, kami serahkan acara kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan bersama-sama membahas Lukas 8 ya pada malam hari ini. Masih di dalam, maksudnya dengan tema komitmen. Kita akan baca Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara sekalian, simpel sekali pertanyaannya, kita akan mulai. Mengapa Yesus berkeliling dari kota ke kota? Kita mesti lihat konteksnya. Memang dia menjalankan tugas, misi dari Bapa di sorga. Tetapi mengapa ada sedikit perubahan ya dalam lokasi pelayanan Yesus? Kalau kita lihat misalnya di Lukas 4, kita tahu Yesus berkhotbah di sinagog, ya, di rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi kita tahu ada banyak perdebatan terjadi di sana, ada berbagai tindakan-tindakan yang ingin menghalanginya dan tidak di-welcome. Maka sesampainya kita di Lukas 8, kita melihat Yesus yang tidak tinggal di satu tempat, tetapi terus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi pada titik ini, di dalam kita membaca Lukas, sudah ada penolakan ya dari sinagog terhadap Yesus. Yaitu Yesus ditolak dan tidak di-welcome. Nah ini, kita melihat di dalam Yesus menjalankan kehendak Bapa, penolakan manusia itu semakin lama semakin kelihatan, saudara sekalian. Dan kali ini sebetulnya di mana Yesus berkhotbah, orang Farisi dan ahli Taurat sengaja hadir, tetapi tujuannya bukan untuk belajar, tetapi untuk mencari kesalahan Yesus. Jadi sudah masuk ke dalam mereka punya blacklist begitu ya. Ini target number 1 nih. Ya. Pengkhotbah ini yang namanya Yesus Kristus. Ini target nomor 1, kita harus hadir sebagai saksi mata dimanapun dia berkhotbah. Jadi segala perkataan ucapannya yang melanggar hukum Musa, melanggar tradisi kita, yang punya tujuan yang kita anggap tidak baik buat masyarakat Yahudi, ya kita akan menjadi saksi untuk pengadilan menghakimi dia. Ya. Tetapi saudara sekalian, kita melihat itu dari sudut manusia ya, penolakan. Tetapi penolakan manusia itu kalau kita lihat dari sudut rencana Tuhan, itu berbeda. Kita melihat penolakan manusia itu malah dipakai Tuhan membuka lebar lingkup pelayanan Yesus. Ya, jadi dia berkeliling, dikatakan dari kota ke kota, dari berbagai ya desa ke desa dan sebagainya, ya kan? Ini justru penolakan manusia membuka lingkup pelayanan Yesus. Kita bicara ini di Roma. Penolakan orang Yahudi kepada Injil membuka pintu penginjilan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu sebabnya Paulus, kalau kita ingat waktu kita membahas Roma 11, penolakan mereka adalah berkat bagimu, orang-orang non-Yahudi. Bayangkan,
Kalau penolakan mereka adalah berkat bagi dunia, apalagi penerimaan mereka. Jadi memang kita melihat bagaimana sejak jam pelayanan Yesus sampai pelayanan Paulus, dan setiap anak-anak Tuhan termasuk pelayanan kita sebetulnya ya, kehadiran kita. Penolakan manusia itu bukan akhir segala-galanya di dalam sebuah pelayanan. Justru penolakan Tuhan pakai untuk membuka pintu yang selama ini kita tidak lihat. Saudara sekalian ya, kalau dalam pelayanan Paulus, dia mau ke Asia Minor, ke Turki, Roh Kudus tidak kasih. Dia mau ke Asia Utara, Roh Kudus juga tidak kasih. Satu-satunya pintu yang dibuka cuma ke Eropa. Tapi coba lihat efeknya. Injil justru masuk ke tanah Eropa pertama kali melalui pelayanan Rasul Paulus. Nah, kita melihat juga bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa, setelah ditolak oleh di sinagog, begitu kan? Artinya memang penolakan justru membawa berkat ya. Bukan kita senang orang menolak Injil loh. Tetapi di dalam rencana Tuhan, penolakan manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk dunia ini. Dan kita melihat penolakan malah menambah jumlah pendengar khotbah Yesus. Jadi mendengar tuh lebih banyak. Bahkan ya semakin banyak orang mendengar, semakin besar kemungkinan orang tergerak, semakin besar kemungkinan orang mendukung. Ya kan? Karena terekspos begitu loh. Jadi penolakan malah menambah jumlah pendengar khotbah Yesus ya. Dan penolakan ini menyatakan siapa yang setia mendukung pelayanan Yesus. Nah, di sini dicatat di Lukas 8 yang kita baca tadi, beberapa saudari, beberapa ibu ya, beberapa perempuan itu setia mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi saudara sekalian, ternyata memang Yesus itu secara finansial, dia tujuan pelayanan memang seperti dia mengutus kita ya, murid-muridnya melayani. Dia tidak ingin orang tuh melayani dengan tujuan uang. Tetapi Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan melalui salah satunya di Lukas 8 ini, beberapa saudari yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Sehingga mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Saudara, dari zaman Yesus pelayanan butuh uang. Ya, orang seringkali mengatakan kita hidup di abad 21 serba susah ya ekonomi ya. Wah, tidak kecil loh kita mau melayani, mengadakan sesuatu di gereja. Sebetulnya bukan zaman sekarang saja, dari zaman Yesus pun sebetulnya ada begitu banyak kebutuhan. Tetapi kita melihat Tuhan menyediakan, ya kan? Tuhan menyediakan. Dan ini yang kita mau lihat sebetulnya. Tuhan memakai beberapa wanita untuk mendukung pelayanan Yesus. Kalau kita baca, siapa sih yang disebutkan tadi ya? Kita sempat bicara sebelum acara PA kita mulai tadi. Yaitu Maria Magdalena, ya kan? Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Minggu kemarin, 2 minggu lalu, kita bicara tentang seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Tapi nggak disebut namanya Maria Magdalena. Di sini disebut seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Apa pengalaman dia dengan Yesus? Bukan mengurapi, ya kan, kaki Yesus begitu kan dengan minyak mahal, tetapi daripadanya, ya kan, telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, ini salah satu tokoh yang disebutkan. Jadi kalau ada pertanyaan yang tadi kita sempat bicarakan, apakah identitas perempuan yang mengurapi Yesus dengan air matanya di Lukas 7 itu Maria Magdalena? Kita bisa mengatakan nggak dengan 100% kepastian, tetapi dengan kepastian yang sangat tinggi ya, mungkin 90% lebih begitu ya. Itu bukan Maria Magdalena, saudara sekalian. Dan memang sebetulnya para wanita biasa mendukung pelayanan para rabi Yahudi. Itu sebuah tindakan spiritual ya. Jadi disebutkan paling sedikit ada 3 nama di sini, yaitu Maria Magdalena, Yohana atau bahasa Inggrisnya Joanna, begitu kan, dan Susana. Ya, dan banyak perempuan lain sebetulnya yang disebutkan hanya 3. Nah, saudara sekalian, para wanita memang biasa mendukung pelayanan para rabi Yahudi, ya. Dan Maria Magdalena pernah kerasukan 7 setan. Artinya Maria Magdalena secara sosial bukan orang terpandang. Ya kan orang Yahudi punya konsep kalau orang kerasukan setan itu berarti dia najis begitu ya, karena roh jahat itu kan unclean spirits ya, satu roh yang tidak tidak bersih begitu loh, unclean gitu kan. Tetapi yang luar biasa, seorang perempuan lain bernama Yohana atau Joanna, ini istri Kuza yang adalah bendahara Herodes. Saudara, bukankah Herodes itu yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis?
Bukankah Yohanes sebelum dipenggal itu sempat mengalami krisis dan goncangan kita bicarakan? Kenapa Yesus tidak mengunjungi dia, tidak membebaskan dia? Sekarang bendahara Herodes yang bernama Kuza punya istri mendukung pelayanan Yesus. Pertanyaan saya, saudara sekalian, kalau Yohanes Pembaptis ya tahu ini, ya, saya yakin dia bersuka cita. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan bekerja melalui kematian Yohanes Pembaptis. Tidak sia-sia. Salah seorang kunci dari istana Herodes, yaitu Kuza, istrinya yang bernama Yohana, sekarang mendukung pelayanan Yesus. Ya kan? Maria Magdalena punya uang, tetapi Yohana jelas punya uang lebih banyak. Ya kan? Artinya mereka ini mendukung pelayanan Yesus dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan ini dua wanita yang kontras latar belakang status sosialnya sangat berbeda begitu. Satu ini kan boleh dikatakan kelas pemerintah, ya, kelas pejabat waktu itu kan sangat tinggi begitu loh kan, dari istana. Yang satu orang biasa yang tidak terpandang. Namun keduanya bisa menjadi seperti keluarga di dalam mendukung pelayanan Yesus. Sebetulnya itulah spirit gereja seharusnya, ya. Kita datang dari berbagai latar belakang. Baik secara etnis, baik secara budaya, ya, baik secara status sosial, baik level pendidikan, termasuk juga derajat ekonomi, saudara sekalian. Kita datang dari berbagai latar belakang. Kalau seorang yang secara ekonomi dan sosial super tinggi seperti Yohana bisa bersama-sama satu tim dengan Maria Magdalena yang secara status sosial ada di bawah sana, saya yakin tidak ada masalah. Gereja-gereja yang mempunyai jemaat yang punya gap besar secara sosial dan ekonomi. Kita bisa melihat ini dalam tim pelayanan Yesus, saudara sekalian. Ya kan? Pertanyaannya, sebetulnya kan tidak ada sesuatu yang mempersatukan Yohana dengan Maria Magdalena. Mereka kan datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Tetapi apa sih yang mempersatukan mereka? Jawabannya apa? Kasih Kristus. Ya. Kasih Kristus ini artinya apa? Satu, mengalami kasih Kristus. Yang kedua, mengasihi Kristus. Kita kalau bicara kasih Kristus dalam Alkitab, ya, selalu kita bicara kasih yang kita terima dari Kristus maupun kasih yang kita berikan kepada Kristus. Nah, ini yang mempersatukan banyak wanita, termasuk yang super berbeda seperti Maria Magdalena dan Yohana. Saudara sekalian, menerima kasih Kristus, kita tahu Maria Magdalena mengalami kasih Kristus kan? Yaitu apa? Daripadanya diusir 7 roh jahat. Kita yakin juga Yohana mengalami kasih Kristus. Dan mereka semua menjadi satu karena sama-sama mengalami kasih Kristus dan sama-sama ingin membalas cinta kasih Kristus. Simpel sebetulnya, ya. Di dalam kita bergereja, dalam kita berjemaat, dalam kita hidup sebagai saudara seiman. Saya dikasih oleh Kristus, saya mengalami kasih Kristus, saya ingin membagikan itu kepada orang lain sebagai bentuk cinta kasih, ucapan terima kasih saya pada Yesus. Setiap orang kalau berpikir seperti ini, saudara, dari berbagai latar belakang apapun, bisa bersama-sama, ya, bisa bersama-sama melayani. Dan Paulus mengingatkan juga, ya, kalau kita boleh lihat mengutip surat Paulus, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, artinya memang dari berbagai latar belakang yang bisa menyatukan cuma satu, kasih. Kalau tidak ada kasih, yang sama latar belakang pun tidak bisa bersatu. Ada berapa banyak keluarga bercerai-berai, terpecah belah, saudara sekalian. Background-nya sama, lahir dari rahim yang sama, yang punya nama belakang yang sama, dari budaya yang sama, tapi nggak pernah bisa menjadi saudara dalam artian sebenarnya. Karena mereka tidak ada kasih. Sebaliknya, dari orang tua berbeda, latar belakang budaya berbeda, pendidikan berbeda, tidak kenal satu sama lain, bisa menjadi keluarga. Oleh karena ada kasih Kristus. Jadi kita belajar sebetulnya, ya, di awal pelayanan Yesus setelah ditolak di sinagog ini, Tuhan menyatakan, ya kan, yang mempersatukan itu bukan tradisi, ya, di sinagog, ya, terbiasa ke sana tiap Sabat, tetapi pribadi Yesus Kristus ini sendiri yang mempersatukan, sehingga luar biasa, saudara sekalian. Zaman sekarang pun orang yang pendidikannya kelas tinggi nggak tentu bisa duduk sama-sama dengan orang tidak berpendidikan. Zaman sekarang kan yang sudah sangat-sangat medsos, sangat egalitarian, tapi zaman dulu luar biasa.
Itu sebabnya yang Yesus lakukan secara sosial sangat revolusioner. Semestinya dua perempuan ini, Yohana sama Maria Magdalena, nggak bisa bersama-sama. Yohana semestinya malu dekat-dekat dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena semestinya minder juga ya dekat-dekat dengan Yohana. Apalagi dia dari pejabat Herodes. Tetapi keduanya bisa disatukan oleh kasih Kristus. Nah, saudara sekalian, kita masuk lebih dalam ya. Peranan wanita pada zaman itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Sebetulnya ya wanita mendukung pelayanan rabi ya, tetapi sebetulnya posisi wanita itu lebih baik sekarang jauh. Zaman sekarang kalau seorang wanita mengadu begitu ya ke polisi, dia misalnya menderita pelecehan, ya kan, pelecehan seksual, itu kesaksiannya akan dianggap sangat serius, ya, tidak perlu banyak-banyak saksi, akan memberatkan sekali, ya, orang yang dituduh. Zaman dulu suara wanita di pengadilan nggak ada bobot. Jadi kalau kita ditanya oleh hakim ya, saksimu siapa? Saksinya adalah seorang wanita. Oh, kesaksian kita nggak ada bobotnya. Jadi posisi wanita pada waktu itu tidak dianggap sebagai pribadi seutuhnya. Sehingga kesaksian mereka di pengadilan pun tidak ada bobot hukum sama sekali. Tapi pertanyaannya, dalam kondisi sosial seperti itu, apakah lalu orang menyerah kepada keadaannya? Sudahlah, memang budayanya seperti itu. Wanita tidak berikan peranan apa-apa. Enggak, saudara sekalian. Ya, jadi di dalam situasi sosial yang sangat menghambat, ada dua pilihan. Yang pertama adalah doing nothing. Ya memang nggak bisa, zaman itu memang wanita ya sangat-sangat di nomor dua kan ya. Bukan dianggap pribadi seutuhnya, setara, manusia yang setara dengan pria, begitu kan. Apakah itu pilihannya, saudara? Atau melakukan apa yang kita bisa? Nah, jawabannya adalah melakukan apa yang kita bisa. Dan itu yang Yesus lakukan. Saudara, pada zaman Yesus dan Paulus, perbudakan masih ada. Dan banyak orang mengkritik iman Kristen. Katanya iman Kristen itu percaya semua orang diciptakan dalam gambar rupa Allah. Kenapa Yesus dan Paulus tidak menegur perbudakan? Mereka tidak harus ngomong ya. Kata-kata perbudakan itu kan bahasa politik dan sebagainya. Yang mereka lakukan coba kita lihat. Rasul Paulus ya meminta Filemon bebaskan Onesimus. Nggak ada ikatan apa-apa tanpa syarat. Rasul Paulus minta tuan-tuan tidak boleh menindas budak. Itu kan sudah menghancurkan perbudakan. Demikian pula, posisi wanita pada zaman Yesus dan Paulus sangat direndahkan. Tapi saudara lihat, siapa saksi pertama kebangkitan yang Yesus beritahukan? Perempuan. Sekali lagi, kesaksian perempuan gak ada bobotnya waktu itu. Tapi yang Yesus berikan justru kepada perempuan. Jadi kita melihat di dalam situasi sosial yang sangat menghambat ya kebenaran firman Tuhan. Apakah kita itu doing nothing? Jangan. Kita tetap melayani. Sekali lagi, penolakan adalah seringkali izin Tuhan untuk membuka pintu lebih lebar dalam pelayanan. Untuk memperluas audiens kita. Untuk membuat kita jadi berkat lebih besar sebetulnya. Nah, saudara sekalian, seringkali konsep pelayanan ya, seringkali dianggap ini bicara aspek yang berbeda. Seringkali pelayanan itu dianggap yang kelihatan publik, begitu kan ya. Padahal pelayanan publik, yaitu seperti Yesus berkhotbah, menyembuhkan, memberitakan Injil, mengajar, ditopang oleh begitu banyak pelayanan yang tidak kelihatan. Lah backstage ya, di latar di belakang layar, support begitu kan ya, yang ngasih tahu, outreach dan sebagainya. Nah, kita hidup di dalam zaman sosial media, di mana kehadiran di sosial media dianggap eksis. Jadi kalau seseorang tidak hadir dan tidak aktif di sosial media, seolah-olah dia tidak eksis, begitu loh ya. Dia tidak ada identitas, orang nggak kenal siapa dia. Saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan, mengasihi, setia, tanpa dikenal di dalam dunia media sosial. Ya kan? Di sini dicatat hanya 3 nama kan? Maria Magdalena, kemudian Yohana, istri Kuza, dan juga Susana. Tetapi jangan lupa, Lukas juga mengatakan apa? Dan banyak ya perempuan lain. Itu semua kan di belakang layar. Saudara sekalian, kita hidup di zaman budaya selebriti di mana yang dianggap pelayanan itu yang kelihatan di depan mata orang. Ini kultur gereja. Zaman sekarang ya. Karena kultur gereja yang hanya mengakui atau menyebut secara publik pelayanan yang kelihatan. Tapi apa prinsip Alkitab sebetulnya ya soal pelayanan di belakang layar? 1 Korintus 12 ayat 23 mengatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Itu kata-katanya. Yaitu satu ajakan, satu perintah.
Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudara, di dalam satu acara gereja ya, saya pernah mendengar gitu ya. Kita berterima kasih kepada paduan suara tampil, ya kan? Kita berterima kasih kepada Bapak pengkhotbah, dia juga tampil, begitu kan? Terima kasih kepada liturgis, singer, semua yang sudah mimpin. Puji Tuhan, kita dipakai Tuhan. Tetapi nggak berhenti di sana kan? Terima kasih kepada saudara-saudara ya, beberapa personel di sound system dan multimedia. Dan tidak lupa disebutkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memasak. Ya, kadang-kadang bahkan disebutkan nama ibu-ibunya. Itu artinya, saudara sekalian, pelayanan itu dua sisi, yang kelihatan publik dan yang tidak kelihatan. Nah, kepada yang publik tidak usah diajarkan, kita pasti mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Yang kita harus diingatkan adalah kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita harus berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi saya ingat ya, di dalam acara yang meriah dari satu gereja begitu ya, setelah selesai acara dibagi-bagikan makanan. Ada ibu-ibu yang tidak lupa ya, ada bapak-bapak yang tidak lupa membagikan ini ya, makanan-makanan yang begitu banyak kepada petugas security ya, kepada yang jaga parkir begitu kan. Ini saudara sekalian ya, itu spirit yang baik sekali. Ya, karena itu memang sesuai dengan spirit firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 23. Ya, kalau yang publik itu kita secara natural pasti memberikan penghargaan. Tapi kalau yang tidak kelihatan, yang kurang terhormat dan kurang elok, kita harus melatih diri, membiasakan diri menghormati mereka. Karena tidak datang secara natural. Nah, ini yang kita bisa pelajari sebetulnya dari 3 ayat pertama Lukas 8, saudara sekalian. Jadi prinsipnya adalah semua karunia diberikan Tuhan dan pasti bisa digunakan untuk melayani Kristus, ya. Dan sekali lagi kita harus ingat secara statistik mayoritas pelayan Kristus itu tidak kelihatan dan tidak dikenal. Kita kalau menyebut gereja, seringkali kan gereja-gereja yang terkenal itu ya jumlahnya besar, begitu kan? Kita juga pasti tidak kenal gereja-gereja yang jumlahnya tidak besar, begitu kan? Tetapi ingat, pekerjaan Tuhan di dunia ditopang oleh mayoritas gereja yang kecil dan mid-size. Ya kan? Mayoritas ditopang oleh itu. Bukan oleh segelintir mega church. Yang jumlahnya kata orang dihitung 0,01%. Saudara sekalian, misalnya contohnya di Amerika dikatakan jumlah mega church itu 0,01%. Pertanyaannya, pekerjaan Tuhan ditopang oleh siapa? Ya kan? 99,9%. Itu apa? Gereja-gereja di kota kecil, desa, gereja di kota tapi ukurannya kecil, yang orang nggak pernah dengar. Kita bisa belajar spirit ini dari Ibrani 11 ya. Dan apakah lagi yang aku harus sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan sisaan. Nama mereka nggak disebut. Tapi mereka adalah teladan iman, saudara sekalian. Ya, yang disebutkan hanya sebagian, yang nggak disebutkan lebih banyak. Itu seperti Lukas 8, ya kan? Ada Yohana, ada Maria Magdalena, ada Susana, dan banyak perempuan lain. Jadi yang tidak disebutkan lebih banyak sebetulnya. Ya kan, yang disebutkan itu hanya sedikit dan representatif aja, ya. Jadi ada ribuan kali lipat lebih banyak gereja-gereja tanda kutip biasa ya daripada gereja besar. Dan peranan masing-masing gereja dalam kerajaan Tuhan sama pentingnya ya, bukan bergantung pada jumlah dan popularitas. Nah, ini prinsip yang kita bisa pegang, saudara sekalian ya, dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 4 sampai 15, Yesus berbicara mengajarkan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, saya yakin kita semua sudah sering mendengar tentang ini ya. Yesus bercerita di ayat yang kelima, dia mengatakan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Setelah tumbuh, ia jadi kering karena tidak dapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat.
Setelah berkata demikian, Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tentunya murid-murid bertanya, apa artinya ya perumpamaan itu? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Saudara, Yesus menjelaskan ya, ada 4 macam tanah di mana benih firman itu jatuh. Di pinggir jalan, tadi kita bicara, di tanah berbatu, di semak duri, dan tentunya di tanah yang baik. Jadi kalau Yesus mengucapkan perumpamaan seperti ini, misalnya ya, kita bicara dari sudut seorang yang berkhotbah. Seorang yang berkhotbah, berapa persen dia harapkan benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik? Kalau dari apa yang Yesus katakan, 25%. Ya kan? 1/4, saudara sekalian. Karena 3/4-nya entah di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri. Kita tahu Yesus mengambil perumpamaan ini dari memang pengalaman nyata begitu ya, para petani, penabur di Israel pada waktu itu. Memang tidak semua benih jatuh di tanah yang baik. Ya kan? Jadi Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menyadarkan orang, yaitu perhatikan cara kamu mendengar. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Ini kan bicara masalah 4 macam pendengar dan 4 cara mendengar sebetulnya. 4 cara menerima firman. Ya kan? Benih yang jatuh di pinggir jalan, itu apa saudara sekalian? Yesus mengatakan di ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu di dalam hati dan dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar, asal mendengar. Setelah mendengar, dia lupa apa yang dia dengar. Begitu kan? Yesus mengatakan itu bukan sekedar lupa memori ya, bukan sekedar demensia atau Alzheimer, atau kita menyebutnya istilahnya pelupa, pikun, dan sebagainya. Bukan. Itu ada faktor iblis yang mengambil benih firman itu. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan begini, oh saya kalau udah dengar sesuatu lupa. Itu sesuatu yang natural karena saya udah umurnya. Saudara, firman Tuhan mencatat di sini, ini nggak natural. Ini supernatural. Diambil sama iblis. Ya. Jadi bukan lupa karena nggak memperhatikan loh. Tetapi ini diambil iblis karena memang tidak disimpan baik-baik. Tidak serius mendengarkan. Mendengarkan secara casual. Begitu kan. Dianggap tidak istimewa. Iblis mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini khususnya terjadi kepada firman-firman yang bersifat menegur. Ya kan, kita sebagai manusia senang sekali mendengar firman yang mendukung kita begitu ya. Oh ya, yang kamu lakukan sudah benar. Tapi sulit sekali buat kita menerima firman yang mengatakan selama ini yang kamu lakukan salah. Nah, itu yang kita bisa lupakan. Ya, kita nggak setuju itu. Ya kan? Dan itu yang membuat iblis mengambil hal itu, mengambil firman itu. Sehingga kita tidak berubah. Yang kedua, saudara sekalian, disebutkan jatuh di tanah yang berbatu. Seperti apa ya dalam kata-kata Yesus ayat 13? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Artinya apa? Mereka menerima firman, ya, bukan menolak atau asal-asalan. Oh iya, mereka ngerti begitu loh. Tetapi dangkal. Nggak ada follow up. Mereka terima firman dengan gembira, tapi nggak berakar. Nggak ada follow up. Lalu sesudah saya percaya ini, tindakan apa yang mesti saya lakukan? Nggak ada. Maka dikatakan hanya sebentar. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Jadi mereka tidak berakar lebih dalam. Mereka tidak bertanya lebih lanjut begitu kan? Ya, kenapa? Kenapa saya mesti mengasihi? Kenapa kita harus percaya pada Allah Tritunggal? Kenapa? Kenapa kita mesti menjadi saksi Tuhan? Dia nggak tanya, nggak berakar, nggak berakar sampai dalam,
Sehingga ya sebentar saja itu ya, begitu situasi ganti, ada keadaan yang sulit, ya dia tidak lagi memikirkan firman itu. Padahal firman itu jawabannya sebetulnya, tetapi dia nggak berakar. Nah itu yang dimaksud dengan hati yang seperti tanah yang berbatu-batu. Memang nggak bisa ada akar, oleh sebab nggak cukup air ya, nggak cukup makanan, kering di situ. Jadi nggak ada follow up begitu ya, nggak ada diberikan makanan lebih lanjut, nggak disiram lebih lanjut begitu kan, ya udah dangkal dan akhirnya mati. Yang ketiga adalah tanah yang seperti semak duri. Yesus katakan apa di ayat 14? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini lebih dalam sedikit dari yang berbatu. Mereka ngerti, mereka bertumbuh. Tetapi di dalam lingkungan kekhawatiran, ya kan, keduniawian, kekayaan, dan pengejaran kenikmatan hidup, hedonisme, materialisme, dan kekhawatiran. Sehingga mereka berkata begini, firman ya, kita belum di sorga kok. Saya ngerti yang pengkhotbah katakan, saya tahu itu benar, saya harus lakukan, dan saya sudah lakukan. Ya tapi sorry aja, kita hidup di dunia masih perlu materi, ya perlu juga dong orang senang dan ada me time dong. Ya kan, masa orang terus-menerus tegang begitu kan? Dan kita juga kepikiran lah masa depan anak-anak dan sebagainya. Nah, ketika pikiran semacam itu terus mematahkan pertumbuhan firman dengan dalih, saya kan masih hidup dalam dunia. Saya ini perlu materi, jangan terlalu idealis dah. Nah, ketika terus-menerus jadi kebiasaan excuse, firman itu dihimpit dan mati. Oleh sebab setiap kali Tuhan mau bicara, selalu kita berkata, tapi saya masih dalam dunia. Tapi kita harus realistis. Tapi kita ini perlu materi dan sebagainya. Jadi tidak betul-betul mendengarkan yang membiarkan firman itu masuk lebih dalam ke sela-sela hati pikiran kita yang mendalam, kita patahkan dengan excuse. Sebenarnya tidak salah excuse. Maksudnya alasan yang diberikan sebagai excuse itu ya bukan sesuatu yang mengada-ngada. Emang benar kita masih hidup dalam dunia, kita bisa khawatir tentang masa depan kita dan anak-anak kita. Ya kan, kita juga bisa kita juga boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan, ya kan, dan tentunya Tuhan kalau memberkati kita dengan kekayaan kita juga terima, kita mensyukuri, tapi hati-hati. Ketiga hal ini adalah tiga hal yang berbeda dari pertumbuhan firman. Jangan dipakai sebagai excuse. Ya kan? Kalau dipakai sebagai excuse, firman itu nggak bisa berakar lebih lanjut. Karena kita potong akarnya. Kita mengatakan sampai di sini saja. Ya mati, itu sebabnya. Dihimpit ya oleh tiga hal tadi, saudara sekalian. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi setengah matang begitu. Nggak pernah full gitu ya, buah yang kelihatan itu, perubahan yang sejati. Buahnya nggak pernah matang. Oleh sebab selalu ada hal lain. Nah, tentunya saudara sekalian, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, artinya dalam. Menyimpan itu artinya berakar dalam, sehingga iblis nggak bisa ambil, pencobaan nggak bisa goncangkan, perubahan situasi nggak bisa cabut, begitu kan, dalam akarnya begitu loh ya. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara yang hobi tanaman, saudara tahu ya pasti ya, kalau satu pohon akarnya nggak dalam, ditiup angin pasti jatuh. Kalau satu pohon akarnya nggak dalam, buahnya sedikit. Ya kan? Kalau satu pohon mau buah banyak, dia punya akar harus banyak dan dalam, mencari makan dan air di dalam tanah. Jadi buah itu kan yang kelihatan, tetapi akarnya seperti apa. Nah, yang Yesus katakan adalah, orang kalau sudah dengar firman itu dengan serius, coba di follow up. Ya, tapi kan minggu depan dengar khotbah tema lain. Betul, dihubungkan. Dihubungkan. Oh, saya dengar khotbah dari Yakobus 1. Ya, ayat sekian sampai sekian. Minggu ini saya dengar khotbah. Dihubungkan. Ya kan? Tapi minggu depan ada acara gereja khusus. Saya dengar khotbah ya tentang apa? Misalnya memberi begitu kan ya. Ya dihubungkan. Apa hubungannya yang saya dengar sekarang dengan yang saya dengar minggu kemarin? Kan dua-duanya datang dari Tuhan yang sama. Pasti ada koneksinya. Nah, itu kan berarti kita menyimpan baik-baik, mencari koneksinya, berakar lebih dalam. Wah, kalau itu tentu kelihatan buahnya, saudara sekalian. Ya kan? Jadi untuk menerima firman dengan baik, ya, hati kita tuh harus fokus mendengar. Dan tentunya lembut menerima koreksi. Dan siap untuk follow up. Jadi nggak bisa setelah mendengar firman hanya berhenti sampai di situ. Wah, baik sekali firmannya hari ini. Kalau hanya berhenti sampai di situ,
Ya itu mungkin antara nomor 1 dan nomor 2 begitu ya. Dia ingat tetapi habis itu dia lupa begitu kan. Mungkin nomor 2 begitu kan. Dia terima dengan gembira, bagus sekali khotbah hari ini. Tapi udah, saudara sekalian nggak ada follow up, nggak ada apa-apa. Atau ada orang yang tersentuh ya, tersentak, tegur oleh firman begitu kan. Dia ingat firman itu ya, tetapi begitu masuk minggu berikutnya dia juga tidak menghubungkan ya. Nah, sebetulnya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus selalu integrasikan ya dengan kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau bicara sebetulnya? Ya, kenapa dari dua pengkhotbah berbeda, nggak janjian ngomong dua topik yang sangat berbeda? Apa yang Tuhan mau saya sambungkan dalam hidup saya? Itu berakar. Itu berakar, saudara sekalian. Ya. Jadi sebetulnya yang kita perlu lakukan ya dari perumpamaan tentang penabur ini adalah perhatikan kondisi hati kita ya. Hati yang tertutup ya pokoknya ya ini kita mesti ke gereja setiap minggu lah, kita mesti dengar firman itu kewajiban. Nah, itu dengar lalu lupa ya kan. Atau hati yang dangkal begitu kan, emosional sesaat tanpa follow up serius ya kan, lalu mengatakan saya kan bukan sekolah teologi ya kan, saya segitu aja cukup. Wah, kalau begitu nggak bisa bertumbuh, betul saudara sekalian. Atau hati yang sibuk begitu aja, saya mencintai firman Tuhan, tetapi, nah itu excuse-nya ada begitu kan, tetapi saya masih hidup dalam dunia dan sebagainya, berbagai excuse yang kelihatannya kedengarannya valid. Tetapi tentunya kita bicara tentang hati yang siap, tanah yang baik, yaitu fokus, kita dengar dengan baik, kita refleksi ya dalam hidup kita. Tuhan mau bicara apa? Dan tentunya aplikasi. Apa yang mesti saya lakukan setelah dengar firman ini? Dan aplikasi itu dihubungkan dengan refleksi, fokus aplikasi minggu berikutnya. Dan tiap hari Tuhan bicara kalau kita baca Alkitab, begitu kan? Sehingga membentuk suatu akar yang kuat dan menghasilkan perubahan kepribadian, perubahan spiritualitas, dan buahnya nyata. Yaitu bicara masalah hati ya. Orang berkata, the heart of the matter is the matter of the heart. Begitu kan? Inti dari semua masalah adalah masalah hati. Ya kan? The heart of the matter is the matter of the heart. Saudara sekalian. Yang kedua, ada orang-orang dan kita dipercayakan juga sebagai penabur firman. Ya, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, ya kan, pemimpin kelompok kecil, begitu kan, macam-macam, ya. Ya taburlah firman tanpa lelah. Apakah seorang penabur, petani, ketika dia tahu, ya 100% saya tabur, hanya 25% tumbuh di tanah, jatuh di tanah yang baik. Lebih baik saya tidak usah tabur begitu banyak, begitu kan ya. Lebih baik saya taburnya efektif saja. Tidak. Kita tetap menabur ya, seperti Yesus baru saja ditolak berkhotbah di sinagog. Apakah dia berhenti berkhotbah? Tidak. Ya, dia terus berkhotbah, menabur firman, tidak menjadi lelah dan kecewa. Guru sekolah minggu, hamba Tuhan, pemimpin kelompok kecil, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang yang mengajar, termasuk orang tua yang memberitahu anaknya, jangan lelah. Memang kita harus mencari cara bagaimana mengkomunikasikan firman, memberitahu, tapi jangan pernah lelah. Percumalah saya kalau ngomong sama anak, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Semangat perumpamaan penabur bukan seperti itu. Perumpamaan penabur punya spirit, taburlah meskipun kamu nggak lihat hasilnya. Ya. Tetap berkhotbah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Karena itu penabur. Dan itu yang Yesus lakukan, saudara sekalian. Ya, itu Yesus adalah teladan bagi kita. Mengapa kita tetap mau menabur? Ya, ini kita bicara aspek yang bagi yang menabur. Karena yang jadi kunci bukan si penaburnya, tetapi kualitas benih itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Kalau dia jatuh di tanah, ya, kalau dia jatuh di tanah yang berduri, bukan salah firmannya, salah tanahnya. Kalau dia jatuh di pinggir jalan, bukan salah benihnya, tapi salah pinggir jalannya. Kalau dia jatuh di tanah berbatu, bukan salah benihnya. Benihnya benih unggul, firman Tuhan. Yang salah tanah berbatunya. Nah, kalau dia jatuh di tanah yang baik, bukan jasa tanah yang baik, tetapi jasa benih firman Tuhan itu sendiri. Jadi, kenapa kita jangan lelah menabur? Oleh sebab kualitas benih itu konsisten. Firman Tuhan nggak pernah kehilangan kuasa, nggak pernah hilang luntur kebenarannya, nggak pernah turun kualitasnya, never. Jadi teruslah menabur ya saudara sekalian ya, mari kita saling mengingatkan, keep sowing. Terus menabur. Tidak ada yang bisa membelenggu, menggagalkan, menekan dan menghentikan firman Tuhan.
Ya, ini komitmen kita sebagai pendengar firman. Kita mau mendengar dengan serius, dengan reflektif, dan tentunya dengan hati yang ingin mengaplikasikan setiap firman yang kita dengar dan membuat koneksi antara satu pendengaran firman dengan firman lainnya yang kita dengar. Itu yang kita mau lakukan sebagai pendengar. Yang baik, saudara sekalian. Masuk ke ayat 16, Yesus berkata, saudara sekalian, tentang pelita. Masih perumpamaannya, tapi tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini Yesus katakan lagi. Cara kamu mendengar. Karena kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi kepada siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Saudara, ini ayat-ayat beberapa tidak mudah dimengerti. Kok orang sudah nggak punya malah diambil? Nah, itu prinsip Tuhan. Yang punya diberikan, yang tidak punya apapun diambil. Maksudnya apa? Kita akan lihat, saudara sekalian. Yang pertama, hidup Kristen itu tidak tersembunyi. Jadi kalau ada orang berkata begini, saya percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sorry ya, saya kalau ke gereja, saya nggak mau ketemu orang. Saya tidak mau kenal orang, begitu ya. Saya mau diam-diam saja secara spiritual saya jadi Kristen. Salah. Yesus mengatakan, masa orang menyalakan lampu, taruh di kolong ranjang? Itu nggak masuk akal. Sama tidak masuk akalnya dengan orang yang ngomong, saya mau jadi Kristen, tapi biar Tuhan aja yang tahu. Keluarga saya nggak usah tahu, orang lain nggak usah tahu, atasan saya nggak usah tahu, lingkungan saya nggak usah tahu. Saya only Christian in my heart. Saudara, Yesus mengatakan ya, buat apa terang itu ditaruh di kolong ranjang? Buat apa terang ditaruh di tempayan? Siapa yang benefit begitu kan? Siapa yang mendapat manfaatnya? Kita memang berbeda. Kita tidak usah malu, memang kita itu lain, saudara sekalian. Kita berbeda. Satu, kita yakin kalau mati masuk surga. Nggak ada agama di dunia seperti itu. Aneh orang Kristen sombong. Kok yakin mati masuk surga? Itulah perbedaan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus. Bukan kita membanggakan diri atau menyombongkan diri. Itu memang perbedaan kita. Nggak perlu malu. Berkata saya mati masuk surga. 100% saya yakin. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena apa Yesus lakukan buat saya dan kata-kata janji Tuhan sendiri. Orang Kristen memang beda. Ya kan, kalau disakiti tidak boleh membalas. Ya kan? Kalau sampai membalas, orang Kristen nggak boleh membenarkan pembalasan itu. Ya, tapi kan kita orang Kristen. Masa kita membalas juga dengan umpatan-umpatan yang sama? Iya, tapi saya emosi. Ya, kita harus mengatakan, tapi kita orang Kristen. Kita tetap bagaimanapun terpancingnya, nggak boleh membalas. Kita emang beda, saudara sekalian, dan nggak perlu malu atas perbedaan tersebut. Ya kan? Ini kita harus bedakan dengan pameran kesalehan dari Matius 6. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, jangan pamer. Seperti orang Farisi di tikungan jalan. Doanya panjang-panjang untuk bohongin orang. Kalau kamu memberi persembahan, yang tangan kanan berikan, tangan kiri nggak boleh tahu. Kalau kamu berpuasa, basuhlah mukamu supaya orang jangan lihat, wah, betapa salehnya orang ini, lemas dia hari ini ya, puasa. Yesus katakan, jangan pamerkan kesalehan. Tapi saat yang sama Yesus ngomong, tidak boleh taruh lampu di kolong ranjang. Ya kan? Biarlah terangmu bercahaya. Ini Matius 5 ya, saya kutip. Supaya orang yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu di sorga. Kita tidak usah pamer, tapi nggak boleh tutup-tutupin. Kita tidak boleh pamer kesalehan, tapi kita harus membiarkan terang itu bercahaya natural. Artinya hiduplah sebagai orang Kristen tanpa rasa malu. Nggak perlu kita bunyikan trompet, saya Kristen. Lihat saya, tapi terang itu pasti bercahaya. Kita punya Roh Kudus. Ya, dan nggak bisa ditutupi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan jangan padamkan roh, jangan dukakan Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, itu Yesus katakan. Hidup Kristen, kalau mau ikut Yesus, soon or later, orang akan tahu kamu tuh pengikut Kristus. Nggak bisa ditutupi. Iya, tapi saya mau pelan-pelan, Pak.
Sebab waktunya belum tepat buat orang tua saya tahu. Oke, mau berapa lama? Memang ada waktunya Tuhan. Memang kita melakukan apa-apa tidak terburu-buru, tapi ingat ya, hidup Kristen itu pada akhirnya tidak tersembunyi. Ya, nanti kalau orang tua saya tahu, saya dicoret namanya dari keluarga. Saya dianggap bukan lagi keluarga. Ya, memang sangat menyedihkan. Tapi hidup Kristen tidak tersembunyi. Cepat atau lambat orang harus mengatakan, saya pengikut Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Yesus Kristus yang begitu mengasihi saya. Kita harus mengatakan itu. Saudara sekalian, Yesus mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Ya, ini masih bicara komitmen sebagai terang, tetap bagaimana kita menjadi terang adalah juga tergantung bagaimana kita mendengar sebetulnya. Tidak ada posisi diam ya, Yesus ajarkan ini ya. Entah kita terus bertumbuh atau kita perlahan mundur. Nah, ini yang menjadi sulit. Yesus mengatakan kalimat begini, kepada yang punya akan ditambahkan. Kepada yang nggak punya, yang dia punya pun diambil oleh Tuhan. Saudara perhatikan. Ada orang ya baca Alkitab. Tapi dia tidak tekun. Baca Alkitabnya sangat sederhana. Ya. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, dia hafal semuanya. Tapi nggak pernah ada follow up. Dia merasa saya dari kecil sudah hafal ayat itu, saya menang lomba di sekolah minggu. Oke. Dia terus bertumbuh, tidak dekat dengan Tuhan. Ya, tidak dapat firman Tuhan. Pertanyaan saya, ketika dia masuk usia lanjut, dia masih ingat nggak Yohanes 13, Yohanes 14 ayat 6? Belum tentu. Artinya apa? Karena dia tidak bertumbuh, yang dia punya, yang dia ingat pun sekarang dia lupa. Artinya Yesus mau katakan apa? Hidup Kristen tidak pernah statis. Either you go forward or you go backward. Kamu maju atau kamu mundur. Kalau kamu mengatakan, oh ya saya cukuplah segini. Mundur, langsung mundur. Tiba-tiba orang menyadari, saya kok bisa lupa ya. Sebaliknya orang yang terus belajar kepadanya ditambahkan. Ya kan? Seperti Yesus katakan di perumpamaan di Matius 25. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kepada yang 5, menghasilkan 5, ditambahkan 1 dari yang malas itu. Yang 1 sudah nggak berkembang, diambil. Jadi punya 0 sekarang. Minus dia, 0 dia. Ya, karena minus 1 ya, dia punya diambil. Itu prinsipnya. Use it or lose it. Gunakan waktu, gunakan talenta, gunakan karunia, atau kamu akan kehilangan semuanya. Saudara sekalian, seorang yang punya karunia ya musik ya, kalau dia nggak pernah use it, nggak pernah pakai buat pelayanan, even dalam pelayanan yang simpel begitu kan, saya yakin, saudara beberapa tahun dari sekarang dia mungkin lupa ya bagaimana. Kalau kita nggak pakai, kita itu akan kehilangan. Seperti otot begitu ya. Kalau kita tuh malas olahraga, malas angkat berat, angkat beban, itu otot yang tadinya besar jadi mengkerut, mengecil. Wah, itu akan banyak cedera mudah sekali. Tapi kalau kita gunakan dengan konsisten mengangkat beban, begitu kan sulit memang. Harus ada waktu, begitu mengangkat beban, harus ada waktu olahraga. Otot itu bertahan, bahkan berkembang, dia bisa menopang kita. Jadi prinsip di dalam mendengar ini adalah you use it or you lose it. Gunakan dengan baik-baik, mendengar dengan baik-baik, aplikasikan dengan baik, atau lose everything. Artinya segala waktu, daya, investasi yang kamu berikan tuh, it comes to nothing in the end, pada akhirnya. Nah ini Yesus katakan saudara sekalian. Dan tentunya ketika Yesus bicara komitmen sebagai terang, nggak bisa menutupi. Kita bicara sekali lagi. Mereka-mereka yang datang dari keluarga bukan Kristen. Betapapun kita mau menunda ya, jangan ngomong dulu lah kita Kristen ya. Satu hari kita harus ngomong. Dan beresiko ditolak. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Kita baca di dalam ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, kembali Yesus bicara soal mendengar, dan soal menjadi terang. Kita nggak bisa menutupi, kita ini orang Kristen. Kita nggak perlu malu dan tidak boleh malu. Dan kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mendengar. Orang yang mendengar sungguh-sungguh, pasti ada refleksi, ada aplikasi, ada follow up. Ya, dia melakukan.
Yesus sampai mengatakan, siapa ibuku? Saudara-saudaraku itu siapa? Ibuku dan saudara-saudaraku orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Saudara, hambatan melakukan kehendak Tuhan bisa datang dari orang dekat, jangan salah. Yesus mengalaminya. Kenapa Maria dan saudara-saudara Yesus yang lain menunggu dia di luar? Karena mereka merasa dia sudah tidak waras. Menurut Markus 3, ayat 21. Keluarga Yesus minta kepada Yesus, pulang ke rumah, nak. Pulang. Jangan bikin malu keluarga. Ajaran seperti ini bukan sesuai budaya Yahudi. Kami keluarga memikul ya beban sosial. Orang terus omongin namamu karena berkhotbah seperti itu. Saudara, Yesus mengatakan apa? Ibuku siapa? Saudaraku siapa? Mereka ini merasa malu ya dengan reputasi Yesus di kalangan orang Yahudi karena ada tekanan-tekanan dari pasti tokoh-tokoh agama Yahudi. Itu beritahukanlah anakmu ya, kami sangat menghormati kamu dan keluargamu, tapi anakmu yang satu itu adalah membuat kegaduhan dengan hal-hal komentar-komentar yang tidak perlu soal tradisi Yahudi, klaim-klaim dia bisa mengampuni dosa ya, yang sudah sangat dekat sekali dengan penghujatan begitu loh. Saudara sekali, mereka merasa malu. Tapi Yesus sudah memperingatkan orang ya kepada pengikutnya. Perlawanan bisa datang dari keluarga sendiri. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Tadi kita bicara di awal ya. Maria Magdalena sama Yohana itu bukan saudara, tapi bisa jadi seperti keluarga. Maria, saudara Yesus adalah keluarganya, tapi seperti bukan keluarga. Jadi keluarga itu yang Yesus mau katakan belum tentu biologis, ya. Di tengah penolakan keluarga, dukungan orang lain sering membuat hubungan kita dengan mereka lebih dekat daripada keluarga kita sendiri. Nah, itu sebabnya kita melihat keluarga itu bukan masalah hubungan darah atau biologis, tapi soal value, nilai, soal visi, apa sih tujuan kita, dan saling mendukung, support, saudara sekalian. Maka Yesus berkata, yang dengarkan firman Tuhan yang kuajarkan dan melakukannya, yaitu visinya sama, nilainya sama, dan saling mendukung. Itu keluargaku, itu ibuku, itu saudaraku. What is a family? Apa itu keluarga? Saudara, sesama orang Kristen adalah saudara seiman, sekalipun tidak ada hubungan darah. Dan keluarga rohani mencakup berbagai suku bangsa, bahasa lokasi, bahkan sorga dan bumi. Pertanyaan saya simpel. Di sorga nanti, yang survive itu keluarga jasmani apa keluarga rohani? Apakah istri saya masih statusnya istri saya di sorga? Jelas enggak. Apakah anak saya masih statusnya anak saya sorga? Enggak. Tapi hubungan kita sebagai saudara seiman kekal. Kekal. Ya. Itu yang survive waktu dan sejarah sampai kepada kekekalan. Sehingga sangat menyedihkan kalau satu gereja ada konflik. Kita berkeluarga secara biologis itu temporer di dunia ini, saudara sekalian. Tapi secara rohani itu kita kekal loh. Ya. Jadi kita berdoa, Tuhan usahakan pakai saya supaya bisa mengusahakan ya hidup dalam damai. Mengenakan kasih sebagai ikatan yang mempersatukan. Saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Ya. Jadi Yesus ditolak keluarga tanda kutip, bukan biologis sih, tapi secara status ya, keluarga sosial dan itunya. Tetapi dia mengatakan ada keluarga baru, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, saudara sekalian, masuk ke dalam ayat 20-25, kita dihadapkan dengan peristiwa angin ribut diredakan. Ya. Apa yang kita bisa katakan ya tentang hal ini? Saudara, Yesus tertidur dicatat. Ya, di dalam perahu itu Yesus tertidur karena lelah. Dia sama seperti kita manusia lelah, cuma dia tidak berdosa. Tetapi satu hal yang kita pelajari, kehadiran Yesus bukan berarti menggaransi tidak ada badai. Yesus hadir di perahu, badai tetap datang. Ya, jadi kehadiran Yesus tidak meniadakan kehadiran badai dalam hidup dan pelayanan kita. Jadi kita harus menolak konsep yang keliru yang mengatakan mengikut Yesus akan terhindar dari badai dan tantangan. Ya.
Dan badai yang dihadapi para murid ini, saudara sekalian, bergerak dari buruk ke lebih buruk sampai kepada tahap yang paling buruk. Nah, pertanyaannya di tahap mana mereka membangunkan Yesus? Mereka membangunkan Yesus di tahap yang ketiga. Kalau kita baca, saudara sekalian, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Jadi ada tahapan ya di dalam, tidak tiba-tiba perahunya kerendam, tapi ada tahapan. Angin lebih keras, kemudian air mulai memercik, kemudian air masuknya begitu banyak sehingga perahu akan tenggelam. Di tahap ketiga itulah mereka membangunkan Yesus. Guru, kita binasa, ayat 24. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara, inilah kebiasaan manusia ya. Kita sering lupa mencari Tuhan ketika situasi aman tentram. Atau badai hanya masih berupa riak yang kecil. Biasa kita mencari Tuhan di tahap yang sudah sangat buruk ya. Di tahapan sangat buruk atau paling buruk. Ini tahap kita mencari Tuhan. Itu sebabnya pertanyaannya, mana sih yang lebih berbahaya buat kerohanian seseorang? Kelancaran atau kesulitan? Jawabannya kelancaran lebih bahaya. Karena bahkan ketika lancar berubah jadi buruk pun orang belum tentu ingat Tuhan. Ketika buruk jadi lebih buruk pun orang nggak tentu ingat Tuhan. Tetapi ketika sudah menjadi paling buruk, barulah dia berseru kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya keadaan yang sebelum buruk ini, itu keadaan aman. Wah, itu lebih berbahaya, saudara sekalian, ya, bagi kerohanian kita. Yang membuat kita seringkali lupa Tuhan sebetulnya. Dan Yesus mengatakan di dalam perikop yang singkat ini, sebetulnya ada dua pertanyaan penting di tengah badai yang dialami murid-murid. Dan ini dua pertanyaan penting juga buat kehidupan kita yang seringkali terjadi badai. Pertanyaan Yesus adalah, di manakah imanmu? Ya kan? Di manakah kepercayaanmu? Ayat 25. Where is your faith? Di mana imanmu? Kamu hanya melihat angin, kamu melihat air, kamu melihat ya kan badai, tapi kamu nggak lihat Tuhan. Ya, di mana imanmu? Kamu mengklaim kami binasa, begitu kan? Tapi ya kamu cerita sama Tuhan, kami binasa, begitu kan? Di mana imanmu? Lalu dikatakan, maka takutlah mereka heran lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Saudara, ini dua pertanyaan penting ya dari perikop yang singkat ini. Di mana imanmu? Siapakah Yesus? Karena kenapa mereka bisa sampai takjub? Saudara, waktu angin itu menggoyangkan perahu itu pelan-pelan, lama-lama baru mereka itu hampir tenggelam begitu. Baru mereka memanggil Yesus. Tapi ketika Yesus menghardik angin dan air, itu tenangnya mendadak begitu loh. Saudara, bayangkan perahu dari goyang-goyang tiba-tiba rata begitu ya dengan air, hanya segini. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, mendadak perahu itu jadi tenang, jadi goncang begini, bukannya goncangnya berubah jadi lebih pelan, tetapi diam tiba-tiba. Mereka secara badan syok ya. Saudara bayangkan mobil dari bergerak begitu ya, mobil dari keadaan goyang, kereta dalam keadaan bergerak tiba-tiba diam begitu kan. Itu remnya kencang sekali kan. Mereka syok gitu. Mereka bilang, siapa? Siapa orang ini? Sehingga bisa memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kalau secara natural angin itu pergi, kita pelan-pelan. Pasti begini ya, pelan-pelan. Nggak ada mendadakan. Ya kan? Yesus ketika mengusir angin, meredakan angin ribut, ya, itu mendadak sekali. Nah, ini sebetulnya dua pertanyaan yang terpenting dalam hidup kita. Di mana imanmu? Bagaimana iman kita? Dan apakah sejauh mana engkau kenal Yesus? Sebetulnya intinya itu. Ya, bukan sekedar mujizat Yesus bisa meredakan angin ribut, begitu kan? Tetapi kenalkah engkau akan Yesus, dan so far bagaimana imanmu kepada dia? Bagi Yesus itu the most important. Ya kan? Mau ada mujizat, mau nggak ada mujizat, mau sesuatu yang natural, supranatural, paling penting adalah siapa Yesus, bagaimana imanmu kepadanya. Ya kan? Nah, saudara sekalian, di
perikop berikutnya, segala peristiwa dalam hidup bertujuan membuat kita lebih kenal siapa Yesus, lebih percaya pada firman-Nya dan bersandar pada kuasanya. Jadi itu inti dari peristiwa singkat yang dicatat di dalam bagian ini. Ya, jadi segala peristiwa dalam hidup tujuannya cuma satu. Kita lebih kenal siapa Yesus, kita lebih beriman kepada firman-Nya, dan kita lebih sandar pada kuasanya. Bukan tunggu keadaan super buruk baru kita cari Yesus. Tetapi memang kita kenal siapa Dia, kita peka akan firman-Nya, dan kita selalu mencari wajah-Nya, bersandar pada Dia. Dalam hal yang kecil-kecil sekalipun. Saudara, di perikop berikutnya kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Yaitu ada orang di Gerasa yang kerasukan setan. Dan setan itu berseru kepada Yesus di ayat 26. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Saudara, orang yang kerasukan setan ini tinggal di kuburan. Ya, dan dia dirasuknya oleh banyak setan yang menyebut dirinya legion, artinya 6.000. Kalau legion itu artinya unit pasukan Romawi 6.000. Jadi kalau setan menyebut dirinya legion, maksudnya super banyak sekali di dalam diri orang itu. Sehingga tenaganya sangat-sangat kuat dan membahayakan masyarakat. Itu sebabnya dia tinggal di pekuburan. Tidak kontak dengan keluarganya, tidak ada orang berani lewat situ. Ketika Yesus datang ke tempat yang dianggap orang najis, kuburan, setannya berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ayat 30, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, ayat 31, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Tempat penghukuman ya. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari kawanan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Saudara, setan-setan itu atau roh jahat yang merasuk orang ini adalah demons ya, malaikat-malaikat jatuh yang memutuskan ikut Lucifer ketika dia melawan Tuhan. Jadi kalau kita ditanya apa sih roh jahat? Apakah itu roh orang mati yang gentayangan? Tidak. Orang yang sudah mati, rohnya ada bersama dengan Tuhan. Ya kan? Baik itu dia di sorga, di Firdaus, seperti penjahat di kayu salib, ataupun dia di tempat penyiksaan, yang seperti neraka, yang akan menantikan penghakiman akhir. Ya, seperti dalam kisah orang kaya dan Lazarus. Saudara sekalian, setan-setan itu adalah malaikat-malaikat jatuh yang ketika Lucifer memberontak, mereka itu memutuskan ikut Lucifer. Kalau menurut kitab Wahyu, jumlahnya sepertiga. Prosentasenya sepertiga. Jadi 2/3 malaikat tetap setia pada Tuhan, tidak ikut Lucifer, 1/3 ikut Lucifer. Mereka inilah yang diizinkan Tuhan melanglang buana dalam dunia, menggoda manusia, merasuk orang-orang yang tertentu. Nah, mereka inilah saudara sekalian. Ya. Nah, orang yang kerasukan setan ini, banyak setan tinggal di Gerasa, tinggal di dekat kuburan ya, yang memang dianggap rumah roh jahat. Ya. Tenaganya kuat dan dia tidak bisa tinggal di tengah masyarakat. Jadi Yesus menanyakan namanya Legion, artinya ya 6.000 tentara Romawi begitu. Maksudnya banyak sekali roh jahatnya. Terbayangkan ya. Dan herannya roh jahat mempunyai teologi yang benar. Saudara sekalian, roh jahat mengatakan, mau apa kamu dengan kami, hai anak Allah yang Maha Tinggi?
Jadi kalau bicara soal pengetahuan teologi sih, banyak dari kita kalah sama iblis nih. Ya, kristologinya iblis itu jauh lebih mantap daripada kristologinya murid-murid. Ya, murid-murid masih mikir Yesus tuh Mesias, ya anak Allah. Tapi apa ya anak Allah artinya ya? Kalau ini iblis sudah bisa ngomong, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Coba saudara bayangkan. Tapi apakah iblis dengan ngomong teologi yang solid ini, lalu berhenti jadi iblis? Enggak, dia tetap iblis. Kenapa? Dia dengar, dia tidak lakukan. Itu aja saudara sekalian. Ya kan? Dia dengar, dia tahu, tapi dia nggak lakukan. Nah, mengapa roh jahat meminta Yesus jangan menyiksa mereka? Kami minta kepada kamu, hai anak Allah yang maha tinggi. Begitu ya. Supaya kamu jangan menyiksa kami. Saudara, roh jahat tahu tempat mereka yang sebenarnya. Mereka ada di jurang maut. Jurang maut itu bukan jurang di dunia ini. Itu tempat di neraka di mana iblis dirantai. Itu sebabnya iblis bisa menyesatkan dunia, tapi nggak bisa menyetop penginjilan. Sampai hari ini. Wahyu 20 mengatakan ada satu masa di akhir zaman, rantai itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Di situ penyesatan akan luar biasa. Tapi sekarang belum waktunya. Ya. Belum waktunya, saudara sekalian. Roh jahat tahu tempat mereka sebetulnya adalah di jurang maut, di tempat mereka disimpan ya, di penjara oleh Tuhan. Seketika waktu diizinkan lepas. Ya, maksudnya dia tidak bebas begitu ya. Dan roh jahat meminta Yesus mengizinkan mereka pindah ke babi. Saudara, pertanyaannya kenapa milihnya babi begitu kan? Dikatakan di situ ada sekumpulan kawanan babi. Babi itu memang binatang yang najis. Dan roh-roh ini kan disebutnya roh-roh yang unclean atau najis begitu kan. Jadi mereka pindah ke sana, mereka rasa wajar begitu kan. Pertanyaannya, kok orang Yahudi yang anggap babi najis kok piara babi? Ya kan? Kenapa ada banyak babi di sana? Itu sebabnya tidak semua orang Yahudi sungguh-sungguh mempraktekkan perjanjian lama. Dan tidak semua yang hadir di situ adalah orang Yahudi. Mereka sudah campur. Jadi mereka juga piara babi, saudara sekalian. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengizinkan mereka pindah ke babi? Yesus ingin memberitahu saudara sekalian. Nilai jiwa manusia itu lebih tinggi dari binatang. Babi-babi mati lemas tidak bisa dibandingkan dengan satu jiwa manusia yang diselamatkan dari kerasukan setan. Ya. Dan Yesus pada akhirnya menyetujui permintaan mereka. Demi apa saudara sekalian? Supaya semua orang tahu si orang yang kerasukan setan ini sudah sembuh. Itu lihat setan-setannya pindah ke babi, saudara sekalian. Sehingga ketika dia kembali ke masyarakat, orang nggak takut. Saudara bayangkan ya, kalau setan itu pergi begitu aja, bergentayangan atau melanglang buana begitu kan. Dari mana masyarakat yakin si orang ini sudah sembuh? Nggak ada buktinya kan. Itu cuma klaim aja. Nggak mungkin dia diterima oleh masyarakat. Keluarganya pun takut terima. Jangan-jangan balik lagi setannya. Tetapi Yesus izinkan itu sehingga orang-orang yakin. Ini orang sudah sembuh. Dan mereka minta dan mereka menyaksikan. Oh orang ini ya benar dia ya. Saudara sekalian, nilai jiwa manusia lebih berharga dari apapun juga. Dan di perikop yang terakhir, di bagian terakhir, saudara sekalian, kita diperhadapkan dengan kisah mujizat Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudara, Yairus itu seorang pemimpin rumah ibadat, sinagoge. Sekali lagi, pemimpin rumah ibadat sebetulnya tidak simpati terhadap Yesus. Yesus sudah berkeliling kemana-mana karena dia tidak di-welcome di sinagoge. Tapi sekarang yang sakit adalah putri semata wayang dari Yairus, kepala sinagoge, saudara sekalian, kepala rumah ibadat. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, memohon kepadanya supaya ia datang ke rumahnya. Karena anaknya yang perempuan yang satu-satunya, ayat 42, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati.
dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia mendekati Yesus dari belakang, menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak bahwa apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, ada dua mujizat. Membangkitkan, menyembuhkan anak Yairus, putri Yairus satu-satunya, dan menyembuhkan seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Ya, Yairus berada dalam situasi yang sulit karena dia punya anak satu-satunya kritis. Usianya masih muda, sangat-sangat tragis ya. Dan posisi Yairus sebagai kepala rumah ibadat. Minta tolong pada Yesus salah, tidak minta tolong juga salah. Tapi dia memberanikan diri, minta tolong kepada Yesus. Saudara, Yesus itu satu-satunya jalan ya. Orang sampai kepada posisi ini ketika menyadari dalam hidup tidak ada pilihan lain. Saudara bayangkan, sinagog itu anti kepada Yesus, antipati. Yesus tidak di-welcome kepada sinagog. Kok kepala sinagog bisa bersujud depan Yesus, minta Yesus menolong menyembuhkan putrinya, membangkitkan putrinya. Saudara, orang menyadari Jesus is the only way. Yesus satu-satunya jalan. Ketika udah nggak ada pilihan lain. Ya. Saudara, kepala rumah ibadat kan umumnya antipati terhadap Yesus. Tapi Yairus berbeda. Dia merasa nggak ada jalan lain kecuali memohon pertolongan Yesus. Yairus berpegang pada perkataan Yesus bahwa putrinya hanya tidur, tidak mati. Orang-orang ketawa yang hadir. Putrinya sudah mati, Yairus, putrimu sudah mati. Yesus bilang cuma tidur. Kita belajar di sini kerendahan hati sejati ialah menyadari bahwa diri tidak bisa apa-apa dan sepenuhnya bergantung kepada perkataan Kristus dengan iman. Ya. Jadi dari dua peristiwa ini, perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun dan tidak bisa disembuhkan siapapun, juga mengalami situasi yang sama. No other choice. Saudara sekalian, saya yakin dalam perjalanan iman kita, ketika kita mengaku percaya Yesus adalah satu-satunya jalan, ya, itu bisa sekedar kita ngomong Yesus satu-satunya jalan. Tapi yang lebih penting adalah kita berkata, kita mengalami. Di luar Yesus memang nggak ada jalan. Kita tahu Petrus ketika itu, Yesus bertanya pada dia di Yohanes 6. Semua orang meninggalkan aku. Kenapa kalian tidak juga ikut pergi? Petrus berkata, Guru, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Kepada siapa lagi kami harus pergi? Saudara, kita lebih bisa mengamini Yesus satu-satunya jalan ketika kita menyadari tidak ada jalan lain. Semua jalan yang lain adalah jalan buntu. Demikian Lukas 8 untuk hari ini. Saudara sekalian, saya serahkan kembali kepada Pak Luis ya untuk sesi berikutnya.